Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وواصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر وفرج وإياك الغفران في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح علينا حكمة وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hikmatun fil qalbi asyru fi salih mahmudatin yanbaghi lil mu'min alla yakhluwa minha. Tuh, bagus ini. Di dalam anjing itu terdapat 10 sifat yang terpuji di dalam anjing, yang seyogianya seharusnya seorang mukmin tidak sepi darinya. Artinya harus memiliki sifat anjing itu. Sifat anjing itu harus dia perhatikan, dia miliki. Kalau bisa ikuti sifat anjing yang 10 yang terpuji itu. Sekolah apa enggak? Ya nanti kita lanjut. Lanjut pada. Kita habiskan ini aja. Yang 10 ini. Awaluha, yang pertama dari sifat anjing yang terpuji, la yazalu jali'an. Dia senantiasa dalam keadaan lapar. Tuh. Sifat anjing yang bagus ini, dia selalu dalam keadaan lapar. Kalau kita selalu dalam keadaan lapar, kan gitu sunnahnya Rasul. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah, makan, berhenti makan sebelum kenyang, makan ketika sudah dalam keadaan lapar. Itu caranya. Kalau kita belum lapar, sedikit-sedikit agak bunyi-bunyi sudah perutnya, padahal bunyi perutnya itu saking kenyangnya, dia cari makan lagi. Itu kadang-kadang yang bikin kita cepat sakit. Kan kalau berlebihan kita ngisi perut kita, nanti itu yang mendatangkan penyakit. Makanya Rasulullah itu sehat luar biasa. Rasulullah itu berapa kali dia sakit dalam hidupnya? Berapa kali Rasulullah sakit? 2 kali. Yang pertama, beliau sakit karena terkena sihir oleh orang Yahudi. Yang kedua, sakit demam tinggi ketika beliau mau wafat. Itu aja. Jadi sisanya nggak pernah sakit. Kenapa? Karena pola hidup Rasulullah itu sehat. Tidurnya setelah Isya, bangunnya sepertiga malam. Kencingnya itu dengan duduk. Ini kencing marah bebek. Ngacar-ngacar tutul lain. Sambil sunset, marah dengan siram bunga. Tidak boleh begitu. Kan itu dari sisi kesehatan. Ya, perhatikan, dari sisi kesehatan, kalau kencing dengan cara duduk itu sehat. Pokoknya ada lah itu, apa istilahnya. Kalau kita sering kencing dalam keadaan berdiri itu akan muncul penyakit-penyakit yang air seperti mungkin air kencing batu lah, apalah istilahnya ya. Intinya ada dari sisi kesehatan itu sudah diteliti. Begitu juga minum dalam keadaan berdiri dengan duduk itu ada kan. Kalau keadaan berdiri itu apa istilahnya, ada sesuatu yang ada di dalam tubuh itu belum siap untuk menerima air katanya. Tapi kalau dalam keadaan duduk sudah siap dia menerima air. Jadi ada saja lah. Pola hidup Rasulullah sehat, makanya ya, jarang sakit. Nah,
sifat anjing tidak senantiasa di dalam keadaan lapar. Wa hadhihi sifatus sholihin, dan ini adalah sifat orang-orang soleh. Berarti kalian doang selapuan dengan soleh itu dikira besuk-besuk si mangan. Masih besuk-besuk tenang aja, apalagi sampai dia tahu ngajang lampak isi besuk, tiang dia tahu tegal isi beli. Ya, nah itu dia. Ya itu. Tapi bukan berarti kita menganggap orang yang besar perutnya kemudian tidak soleh, tidak juga seperti itu. Artinya dia mengatur pola makan yang bagus, tidak sampai membuat dia itu jadi malas ibadah dan sebagainya. Itulah bukan berarti yang harus besar perutnya. Mungkin karena besar perutnya karena apalah, kita jangan sampai menilai seseorang langsung ya, karena kita sudah ngaji seperti ini, wah ini bukan orang soleh, ini bukan orang soleh. Jangan. As-saniyatu la yanamu minal laili illa qalilan. Amun malam dia kuat tidur ngone. Jadi anjing itu kalau malam tidurnya sedikit. Wa hadhihi min sifatil mutahad mujtahidina. Min sifatil mujtahidina. Bukan mutajahidin, bukan sifatnya orang-orang yang suka bertahajud. Nah, tapi ini minal mujtahidina. Ini termasuk di antara sifat-sifat orang yang mujtahid. Yang mujtahid itu orang yang selalu bekerja keras, tidak malas. As-salisatu law turida fil yawmi alfa maratin ma bariha min babi sayyidi wa hadhihi min alamati sholihin. Yang ketiga, sifat anjing itu kalau seandainya dia diusir sehari itu sampai 1000 kali. Kalau seandainya anjing itu diusir dalam sehari itu 1000 kali, maka senantiasa dia berada di pintu tuannya, tidak akan pergi. Walaupun diusir terus menerus, dia akan tetap kembali lagi ke tuannya. Wa hadhihi min alamati sholihin. Ini di antara tanda-tanda orang yang shodiq, siddiq, setia kepada Allah, jadi setia kepada pacarnya. Ar-rabi'atu idza mata lam yukhallif miratan. Yang keempat, apabila anjing itu mati tidak meninggalkan warisan. Apa lalu tinggalan mana? Anjing ya. Tapi ini sifatnya. Artinya kita belajar dari sifat yang bagus-bagus. Apabila anjing itu mati maka tidak meninggalkan warisan, dan ini di antara tanda orang yang zuhud. Umar bin Khattab ketika beliau meninggal itu tidak meninggalkan apa-apa ya untuk anak-anaknya. Itu seperti yang zuhud. Kemudian al-khamisatu ayyaqna'a minal ardi bi adna mawdi'in wa hadhihi min alamati radina. Dia selalu merasa puas dari bumi meskipun dia berada di tempat yang paling rendah. Ya. Dia merasa puas dari bumi dengan tempat yang paling rendah. Bi adna mawdi'in wa hadhihi min alamati radina. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda orang yang ridha, ikhlas dengan ketentuan Allah. As-salisatu yang keenam, ayang zura ila kulli man yara hatta yatraha lahu luqmatun wa hadhihi min akhlaqil masakin. Yang keenam, dia senantiasa melihat kepada orang yang melihatnya. Dia senantiasa memandang kepada setiap orang yang melihatnya hingga dilemparkan luqmah, sesuap makanan. Wa hadhihi min akhlaqil masakin. Wa hadha min akhlaqil masakin. Dan ini di antara akhlaknya orang-orang miskin, min akhlaqil masakin. Jadi dia senantiasa melihat kita dengan doang sampai tebing makanan. Ini akhlaknya orang miskin.
As-sabi'atu annahu law turida wa husiya alaihi turabu fala yaghdabu fala yahqidu wa hadhihi min akhlaqil asyiqina. Yang ketujuh, andaikan anjing itu diusir dan dilempari debu, batu, maka dia tidak marah dan tidak juga dendam. Ini diantara akhlak orang-orang yang asyik, rindu kepada Allah. Jadi kalau anjing dilempar, diusir, dia tidak pernah merasa marah dan tidak dendam. Beda sama anjing galak ya. Di mana pelentong itu kejar. Bahkan kalau anjing galak itu kita bantu, dia balas dengan keburukan. Kita bantu, misalkan ada anjing terjepit, anjing galak terjepit, kita bantu dia keluar. Setelah kita bantu, dia gigit kita, tidak yang bantu. Ya. Ada sifat manusia seperti itu kan. Nah ini, jadi diantara akhlaknya orang-orang yang asyik itu kalau dilempar dia dikasih, artinya kalau dia dikasih ujian, dikasih apa, teguran sama Allah, maka dia tidak pernah merasa mengeluh, tidak pernah merasa apa. As-saminatu yang ke-8, idza ghuliba ala mawdihi bitarkihi wa yazhabu ila ghairihi wa hadhihi min af'alil hamidina. Apabila tempatnya digusur, artinya tempat tinggalnya digusur, ya, bitarkihi, maka dia akan meninggalkannya di situ. Yatrukuhu, seharusnya di sini. Maka dia akan meninggalkannya dan dia pergi ke tempat yang lain. Idza ghuliba ala mawdihi yatrukuhu wa yadhhabu ila ghairihi. Ini yatrukuhu kalau enggak salah, ini bukan pakai ba ini. Apabila tempatnya digusur, maka dia akan meninggalkan tempat itu dan dia akan pergi mencari tempat yang lain. Ini diantara pekerjaan atau perlakuan orang-orang yang hamid, orang-orang yang terpuji. At-tasi'atu yang ke-9, idza ujdiya lahu ay uqtiya lahu luqmatun akalaha wa bata 'alaiha. Apabila dia diberikan sesuap makanan, maka dia akan makan dan dia tidak akan meminta makanan yang lain. Kamu nak tebing sekali, wah, miling-miling mah balik. Wa hadhihi min alamatil qani'ina, dan ini diantara tanda orang yang qanaah. Qanaah artinya merasa puas, merasa cukup. Al-ashiratu yang ke-10, annahu idza safara min baladin ila ghairihi lam yatazawwad wa hadhihi min alamatil mutawakkilina. Apabila dia bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia tidak pernah membawa bekal. Ini diantara ciri atau tanda orang-orang yang bertawakal. Jadi kalau pergi kemanapun, anjing itu tidak pernah membawa tas, tidak pernah membawa kompor, tidak pernah membawa itulah, membawa dirinya sendiri, tidak punya bekal. Ini sifat orang yang bertawakal. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh seorang yang haid memotong kuku dan menyisir rambutnya? Boleh lah. Jadi kalau misalkan potong kuku atau menyisir rambut yang kira-kira nanti akan tercabut rambutnya, rambut itu dikumpulkan, kukunya dikumpulkan, jangan dibuang, karena itu bagian dari tubuh dan itu harus disucikan dulu. Bukan hanya orang haid, orang yang sedang secara umum orang yang sedang hadas besar, kan haidnya ya memang haid bagi hadas besar bagi perempuan haid. Kalau ini laki-laki hadas besarnya dengan keluar air mani atau misalkan jima pada umumnya. Kalau dalam keadaan hadas besar,
apapun yang ada di bagian tubuh kita yang termasuk bagian tubuh tidak boleh kita pisahkan dulu sebelum kita mandi, sebelum kita sucikan. Jadi sebelum misalkan keluar air mani atau dia haid, kemudian potong kuku, dia buang, haram. Kenapa? Itu bagian tubuh yang masih kotor istilahnya. Nanti itu akan diadili nanti. Jadi ini diadili nanti, rambut kita nanti akan mengadili kita. Kalau kita biarkan dia dalam keadaan kotor, belum disucikan, maka itu akan membuat jadi ya haram, tidak boleh diadili nanti. Ya, apakah boleh seseorang haid memotong? Boleh, tapi nanti harus di komputeran. Kalau misalkan panjangnya sudah segini, ya potong. Sampai makan nggak bisa kalau segini kan. Makan nggak boleh, nggak bisa kan? Ya kalau berlebihan ya potong dulu. Kalau misalkan rambutnya entah, kan kalau dilipat itu bisa sampai berapa meter ya ke belakang. Itu boleh lah dipotong dulu rambutnya, tapi rambutnya itu dibiarkan, disimpan dulu. Nanti kalau sudah berhenti haid dicuci juga. Ya, dicuci maksudnya sambil kita berniat. Kenapa dalam sholat itu niat yang didahulukan, sedangkan pekerjaan yang pertama itu adalah berdiri, sedangkan berdiri itu rukun yang ketiga? Ini memang ya sesuatu yang tidak bisa. Ini sebentar dulu ya. Kenapa di dalam sholat itu niat yang didahulukan, sedangkan pekerjaan yang pertama itu adalah berdiri, sedangkan berdiri itu rukun yang ketiga? Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Memang yaitu kalau misalkan kita mengikuti akal-akalan, tidak bisa, tetap akan terjadi perdebatan. Ya, ini sebenarnya bukan masalah urutannya, tapi sebenarnya mana yang pertama. Sedangkan niat dengan berdiri itu harus berbarengan kan? Berbarengan. Ketika kita berdiri, kita berniat. Maka secara logikanya, kalau kita sambil duduk, kemudian kita berniat, sah apa enggak sholatnya? Kan enggak sah. Ini kalau bagi yang normal ya, Allahu Akbar, aku sembahyang sholat zuhur, tapi sambil duduk, kan enggak boleh. Padahal yang pertama itu adalah niat. Lalu mana yang pertama? Ini sampai sekarang menjadi perdebatan ulama. Enggak bisa. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang sia-sia sebenarnya. Kalau kita tanya pun sia-sia. Kenapa? Ya kita ikuti saja alurnya. Karena kalau kita debatkan tidak akan mungkin selesai. Mana yang pertama? Niat apa berdiri? Sedangkan kita mau sholat dengan tidak berdiri, kemudian kita niat, tidak jadi sah. Atau kita berdiri kemudian kita tidak niat, nanti tidak sah. Mana yang pertama? Niat sama berdiri? Ya sama, udah itu. Niat sama berdiri udah sama-sama pertama. Tapi intinya niat itu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi, itu udah jadi pertama, jadi jawabannya. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Niat memang yang pertama, meskipun nanti berdiri pada rukun yang sampai takbiratul ihram, ada 3 perkara itu. Takbiratul ihram, niat dan berdiri, mana yang pertama? Sedangkan di situ yang ketiga itu harus berbarengan. Kita sambil takbiratul ihram, di situ juga kita lafazkan niat dalam hati, dan di situ dibarengi dengan keadaan sambil berdiri. Tapi itulah kita ikuti ulama. Maka yang pertama adalah niat. Memang kalau tanpa ada niat, maka meskipun kita takbiratul ihram kemudian berdiri, maka tidak sah. Intinya yang pertama adalah niat. Niat yang pertama. Apapun yang kita lakukan itu niat yang pertama. Dilihat dari
takrif atau pengertian atau definisi niat. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Dimanapun, bukan hanya di sholat, di mandi, waktu kita wudhu, semuanya itu. Kalau kita mau mencari tertibnya, yang pertama itu mana, nggak akan bisa selesai. Itu kembali kepada takrif yang tadi, pengertian yang tadi. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaannya itu. Sudah ya? Tidak ada lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala.